agama. Jadi mohon maaf. Mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan petunjuknya sehingga pada hari ini kita masih dipertemukan di tempat kita masing-masing melalui virtual elektronik dalam rangka mengikuti pembinaan terkait dengan akreditasi penjaminan mutu. Ini pelaksanaan pembinaan melalui virtual ini, melalui elektronik ini dilaksanakan sesuai dengan surat Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI pada bulan April tahun 2020 ini dalam rangka pelaksanaan pembinaan di dalam mewabahnya virus COVID-19 yang mana ada pembatasan dari Menpan dan pemerintah termasuk Kapolri untuk pertemuan di atas 3 orang. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, kita sampai saat ini tetap harus melaksanakan physical distancing, menjaga jarak, menggunakan masker tentunya, kemudian rajin untuk mencuci tangan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan keberlangsungan atau kebersinambungan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu, karena kita tidak bisa turun, kita tidak dapat turun ke daerah ini karena adanya pembatasan keluar daerah sesuai dengan Permenpan 46 tahun 2020 yang membatasi perjalanan ke luar daerah. Oleh karena itu dilaksanakan dengan sistem daring seperti ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk Pengadilan Agama Makassar, Pengadilan Agama Sungguh Minasa, dan Pengadilan Agama Takalar berdasarkan pelaksanaan asesmen eksternal itu Pengadilan Agama Wilayah 3 ini adalah termasuk pengadilan agama pertama yang mendapatkan akreditasi penjaminan mutu, yaitu pada bulan November tahun 2017, yang mana tahun ini adalah merupakan surveillance ketiga kalau tidak salah untuk Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Makassar, Sungguh Minasa, dan Takalar. Oleh karena itu diharapkan kiranya Pengadilan Agama Makassar, Sungguh Minasa, dan Takalar ini tetap harus menjaga kebersinambungan, keberlangsungan akreditasi penjaminan mutu, jangan sampai terjadi penurunan nilai A excellence selama ini yang didapat oleh Sungguh Minasa, Makassar, dan Takalar itu turun. Karena tahun 2019 di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar ada 2 satker yang mengalami penurunan. Yang kami maksud kebersinambungan misalnya senantiasa harus menjaga 5R dan 3S. Jadi salam, senyum, sapa. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Sekretaris PA Makassar karena kemarin hari Jumat telah dilaksanakan DDTK atau BINTEK, bimbingan teknis terkait dengan pelayanan terpadu, pemberian pelayanan prima di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama Makassar dengan narasumber dari Bank Syariah Mandiri cabang Makassar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi untuk kebersinambungan ini kita tetap harus berpedoman kepada surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama terkait dengan pemberlakuan pedoman akreditasi penjaminan mutu yang dikeluarkan pada tanggal 6 Oktober 2018. Dan saya yakin bahwa Pengadilan Agama Sungguh Minasa, Makassar, Takalar, dan Sungguh Minasa itu telah melaksanakan dengan baik.
Jadi dalam akreditasi penjaminan mutu ini ada 4 LKE yang tentunya harus disiapkan oleh satuan kerja, dan ini harus LKE yang sudah hyperlink. Jadi yang pertama adalah LKE telusur dokumen. Tentunya LKE ini sudah di hyperlink dengan eviden-eviden yang dibutuhkan. Ada 165 kriteria di sana, ada 165 poin yang harus dilengkapi oleh Satker. Kemudian ada telusur observasi. Ini pada saat nanti dilaksanakan pada saat asesor eksternal turun ke daerah. Kemudian ada telusur PTSP, ada LKE PTSP, dan ada LKE zona integritas. Untuk LKE zona integritas, PA Makassar dan PA Sungguh Minasa kita tidak ragukan, karena tahun ini mudah-mudahan PA Makassar dan PA Sungguh Minasa dapat meraih predikat WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, insya Allah. Mari kita doakan bersama-sama semoga perwakilan kita dari Sulawesi Selatan, PA Makassar dan PA Sungguh Minasa untuk tahun ini berhasil masuk ke dalam kategori Satker yang menerapkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Dan saya sudah lihat nilai yang diberikan oleh tim evaluator, tim penilai internal itu di atas 90. Kalau Makassar kalau tidak salah nilainya 95, sekian. PA Sungguh Minasa 92 atau 93. Ini sudah kami sudah lihat. Dan terima kasih juga PA Makassar sudah dievaluasi oleh Kemenpan RB terkait dengan pelayanan terhadap kaum rentang. Jadi telah menerapkan sebagai pilot project, telah menerapkan pelayanan untuk kaum rentang, baik itu tunarungu, tunanetra, dan lain-lain. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya pada saat pelaksanaan pembinaan ini yang kami minta hanya kebersinambungan atau keberlanjutan daripada pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu ini. Sebenarnya sekiranya ini terus betul-betul berjalan sebagaimana biasanya, maka pada pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu ini tidak ada lagi yang istilah lembur-lembur seperti pada saat tim asesmen eksternal akan turun. Tetapi karena sudah terjadwal, maka itu mengalir sebagaimana biasanya, karena ini adalah merupakan tugas pokok kita masing-masing, tugas pokok kita sehari-hari. Baik, terkait dengan area, karena di APM ini ada 7 area, kalau dalam zona integritas ada 6 area. Di APM ini ada 7 kriteria. Yang pertama kepemimpinan. Ini yang pertama untuk memastikan apakah pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan-penyusunan, misalnya penyusunan sakit, penyusunan rencana kinerja, penyusunan renstra, penyusunan IKU. Ini tentunya dibuktikan dengan adanya eviden berupa undangan, kemudian ada notula atau notulen, kemudian ada daftar hadir, dan ada foto-foto kegiatan atau foto dokumentasi kegiatan. Ini memberikan bukti bahwa betul-betul di Satker tersebut pimpinannya terlibat dalam penyusunan seperti yang kami sampaikan tadi, penyusunan IKU, penyusunan rencana kerja, anggaran, dan lain-lain. Ini kemudian untuk customer fokus, apakah keberlangsungan akreditasi penjaminan mutu ini dilakukan survei. Jadi kalau untuk PA Sungguh Minasa dan PA Makassar, saya tidak meragukan lagi, karena persyaratan untuk maju ke zona integritas tentunya harus melaksanakan 2 survei, yaitu survei indeks persepsi korupsi dan survei kepuasan masyarakat, dan ini dilaksanakan minimal per 6 bulan. Yang ingin kami tanyakan mungkin ke PA Takalar saja, karena PA Takalar adalah belum maju ke zona integritas dan menuju WBK. Apakah di PA Takalar sudah dilakukan pembaruan? Apakah PA Takalar sudah melakukan pembaruan survei terkait dengan layanan itu baik persepsi korupsi maupun layanan survei kepuasan masyarakat.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga yaitu proses manajemen. Jadi di proses manajemen ini, di proses manajemen untuk memastikan jadi panitera dan sekretaris pengadilan agama ini di awal tahun membuat jadwal secara setahun untuk menetapkan tanggal atau rencana pelaksanaan rapat evaluasi berkala, baik itu di kesekretariatan maupun di kepaniteraan. Jadi misalnya rapat evaluasi berkala itu dilaksanakan di awal April karena untuk triwulan pertama, ini apakah kita menganut evaluasi bulanan atau evaluasi triwulanan. Kalau yang tinggi nilainya itu adalah evaluasi bulanan. Ini kita bercermin dari LKE zona integritas. Manakala evaluasi itu dilaksanakan bulanan, maka nilainya 1. Kalau evaluasi itu dilaksanakan per triwulan itu 0,75 dan per semester itu 0,5. Jadi kalau kita laksanakan per bulan itu nilainya akan semakin tinggi. Dan ini tentunya tetap harus ada eviden. Jadi kalau Pak Panitra, Pak Sekretaris sudah membuat jadwal terkait dengan pelaksanaan rapat-rapat, itu walaupun misalnya tidak persis sama dengan yang dibuat di jadwal, nanti ada undangan daftar hadir yang menjelaskan bahwa tidak dapat terlaksana sesuai jadwal karena adanya faktor misalnya tugas yang penting sehingga pada tanggal yang dilaksanakan itu tidak dapat dilaksanakan. Kemudian terkait dengan 4 yaitu sistem manajemen pembinaan sumber daya manusia yang ada di pengadilan agama ini senantiasa harus ditingkatkan kualitasnya. Ini tentunya karena anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis tahun ini diambil kembali oleh pusat karena adanya wabah virus corona ini, sehingga Satker diupayakan untuk melakukan diklat di tempat kerja terkait dengan misalnya pemberian pelayanan kepada petugas PTSP, bagaimana tata cara yang baik agar pihak-pihak yang datang itu merasa terlayani dengan baik, walaupun mereka kalah misalnya, tetapi mereka mendapatkan pelayanan yang sangat baik sehingga mereka juga puas dengan layanan yang diberikan oleh pengadilan agama. Kemudian untuk pelaksanaan, walaupun pengadilan agama Makassar, Sungguh Minasa dan Takalar ini untuk jadwal asesmen eksternalnya nanti dilaksanakan pada bulan November, tetapi sedini mungkin karena keberlangsungan itu sudah mulai sudah menyusun melengkapi dalam dokumen LKE-nya eviden-eviden yang dibutuhkan. Dan ini harus dipastikan bahwa pengadilan agama melakukan rangkaian daripada proses atau tahapan-tahapan yang sesuai dengan tahapan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu. Tentunya seperti sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat, sudah melaksanakan asesmen internal. Jadi asesmen internal ini gunanya untuk memastikan bahwa untuk menilai mandiri, melakukan penilaian mandiri apa yang belum terlengkapi, belum dilengkapi dalam LKE tersebut. Inilah yang nantinya diminta kepada penanggung jawab seluruh area untuk melengkapi dokumen-dokumen yang belum lengkap tersebut. Jadi penilaian internal masing-masing asesor internal ini nantinya setelah ditindaklanjuti ada CPIR dan lain-lain itu dilanjutkan ke rapat tinjauan manajemen. Kemudian ada hal yang perlu kami sampaikan, mungkin agak sedikit beda dengan tahun sebelumnya, itu terkait dengan penanganan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko, kalau sebelumnya kita berdasar kepada petunjuk-petunjuk yang sebelumnya, yaitu pada saat SAPM dan
APM yang pertama, tetapi di tahun 2019 kemarin Bapak Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk pedoman tentang penyusunan risk register atau manajemen risiko. Di sana beda dengan manajemen risiko yang selama ini kita sudah buat. Jadi di sana kita harus membuat manajemen risiko, tentunya sesuai dengan berpatokan kepada surat Sekretaris Mahkamah Agung. Kemudian di dalam LKE observasi ini ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yaitu mengenai keberlangsungan. Apakah risk register 2019 sudah dibuat, kemudian ada risk register 2020, kemudian apakah tindak lanjut temuan asesor eksternal itu sudah ditindaklanjuti atau tidak. Kemudian ada monitoring risiko, ada monitoringnya. Kemudian ada laporan SKM 2019 dan laporan kuesionernya. Kemudian ada SKM tahun 2020. Kemudian ada tindak lanjut. Jadi tindak lanjut dari SKM, apakah pada tahun 2020 ini Pengadilan Agama Makassar atau Pengadilan Agama Sungguh Minasa dan Takalar sudah melaksanakan survei kepuasan masyarakat dari 9 item yang dipersyaratkan yang dipersyaratkan sesuai Permenpan nomor 17. Itu apakah nilai terendah, apa yang menjadi nilai terendah? Apakah misalnya keterampilan petugas pelayanan yang masih rendah, itu harus ditindaklanjuti dengan misalnya memberikan DDTK dan lain-lain. Ini sebagai tindak lanjut daripada survei kepuasan masyarakat. Kemudian untuk telah dilakukan rapat tinjauan manajemen. Jadi saya mungkin untuk PA Makassar, Sungguh Minasa dan Takalar ini belum dilaksanakan rapat tinjauan manajemen karena masih proses, masih berjalan. Kemudian ini implementasi 5S, 5R dan 3S. Kemudian implementasi IKOT, dan ini saya yakin untuk seluruh PA di Sulawesi Selatan dan Barat itu telah melaksanakan implementasi IKOT. Hanya untuk implementasi 5R dan 3S ini kita senantiasa harus tetap tingkatkan. Kemudian untuk Satker, apakah telah menerapkan, ini juga masuk menjadi poin penilaian, apakah Satker telah menerapkan 11 aplikasi inovasi yang telah dibuat oleh Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian terkait dengan presentasi, jadi di akhir pada saat dilaksanakan survei eksternal itu dilaksanakan presentasi dan kembali kami sampaikan untuk mungkin PA Makassar, PA Sungguh Minasa, ini mengapa Bapak Dirjen memerintahkan dilaksanakan presentase terkait dengan APM ini sebagai sarana untuk membiasakan pimpinan mempresentasekan capaian-capaian di depan umum. Ini untuk membiasakan pada saat pelaksanaan presentase zona integritas. Jadi kalau nantinya Satker yang diusulkan untuk memperoleh WBK dan WBBM itu diundang ke pusat untuk mempresentasekan capaian-capaian yang telah diperoleh oleh Satker terkait dengan WBK dan WBBM, Satker tidak susah lagi untuk tidak mengalami kesulitan atau canggung untuk mempresentasekan di hadapan para peserta. Kemudian terkait dengan pelaksanaan APM ini juga tetap senantiasa dinilai itu adalah LKE PTSP-nya, kemudian LKE zona integritas. Mungkin untuk tahun depan PA Takalar ini diharapkan juga dapat ikut
kita usulkan untuk memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Kalau tahun ini di wilayah PTA Makassar ada 13 satker yang kita usulkan, 15 semuanya, tapi 2 ini sudah menuju WBBM Pak. Jadi 13 yang menuju WWK dan 2 yang satker yang menuju WBBM. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan penjelasan lanjut untuk akreditasi penjaminan mutu ini kami akan serahkan kepada Bapak Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian untuk menyampaikan terkait dengan kemudian mungkin sedikit kami sampaikan bahwa untuk telusur SIPP atau uji petik perkara ini dipastikan bahwa betul-betul Bapak Ibu Hakim dan pejabat kepanitraan menginput sesuai dengan tugasnya masing-masing, karena sering dijumpai pada saat pelaksanaan asesmen eksternal itu akan diminta 3 sampai dengan 5 berkas perkara yang akan dicocokkan dengan SIPP, tetapi kadang ada yang tidak sinkron, misalnya upload putusan itu dilaksanakan oleh panitera pengganti atau masih ada berkas yang di dalam berkas itu belum ditandatangani dan lain-lain. Ini mungkin menjadi catatan bagi kita, jangan sampai terulang temuan-temuan seperti itu. Baik, kepada Bapak Fatauddin Aziz kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang saya hormati Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua selaku pimpinan Pengadilan Agama Makassar, Takalar dan Sungguh Minasa. Yang saya hormati Bapak Ibu para hakim selaku asesor internal. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitera, Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional di wilayah Pengadilan Agama Takalar, Makassar, dan Sungguh Minasa. Baik Bapak Ibu, sepertinya tadi sudah dijelaskan semua oleh Bapak Sekretaris. Nanti mungkin lebih banyak ke interaktif aja, barangkali Bapak Ibu ada yang hal-hal yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, mungkin beberapa menit ke depan sambungan ini terputus, jadi komunikasi kita nanti akan terputus mungkin beberapa menit ke depan karena fasilitas yang kami gunakan masih yang free. Jadi bila 30 menit sudah berlangsung itu otomatis akan putus. Kami sementara dalam proses upgrade yang berbayar. Jadi mungkin kita akan jeda, kemudian kita akan lanjut lagi. Jadi kalau tiba-tiba terputus, berarti itu waktunya sudah habis ya. Demikian Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk mempertegas aja tadi, sebenarnya sudah secara lugas Pak Sekretaris sudah menjelaskan tadi. Kami hanya menambahkan saja dan merefresh kembali Bapak Ibu. Jadi untuk Sungguh Minasa, Takalar dengan Makassar, mungkin kalau ada surat untuk APM termasuk mungkin yang gelombang pertama. Jadi kalau kita melihat 2019 itu terjadi 2 gelombang asesmen, surveillance. Jadi ada di sekitar bulan Juni atau Juli, kemudian ada lagi nanti sekitar bulan antara Oktober, November, dan Desember. Jadi seingat saya, karena Sungguh Minasa, Takalar, dan Makassar itu adalah pilot project. Pada saat yang pertama dulu ada 6, termasuk Sengkang, Sopeng, dengan Sengkang, Sopeng, Takalar, Sungguh Minasa dengan apa lagi itu tadi? Polewali, ya. Itu
itu masuk gelombang pertama itu. Jadi kalau mungkin kita menunggu surat Dirjen. Bapak Ibu, mohon maaf, kita menunggu surat Dirjen tentang asesmen surveillance dalam waktu dekat. Jadi kemungkinan yang akan masuk itu yang 6 ini, yang pertama saat pertama SAPM. Jadi Bapak Ibu, sepanjang Badilak belum mengeluarkan pedoman, kita tetap mengacu kepada pedoman yang terakhir. Jadi yang dikeluarkan oleh Badilak tertanggal 6 Oktober 2018. Jadi pedoman APM kita mengacu kepada surat tersebut. Jadi di surat tersebut kita setelah ada revisi-revisi kembali yang dilanjutkan dengan surat, kita mengacu kepada 4 LKE yang dikeluarkan oleh Badilak. Tapi kita fokusnya untuk APM yang berkaitan langsung dengan APM itu ada 2 LKE, yaitu LKE telusur dokumen. Dia mengisi, dia memberikan apa? Dia mensurvei, tapi dia juga mendampingi dengan penjelasan, dengan beberapa penjelasan. Jadi seperti misalnya yang pertanyaan nomor 4 tadi, Pak, kalau Bapak ingin menaikkan hasil surveinya terkait dengan pertanyaan nomor 4 ini untuk menjawab gratis, berarti Bapak harusnya mendampingi atau memberikan pembekalan kepada surveyor untuk menjelaskan kepada responden bahwa maksud pertanyaan ini adalah seperti ini, Pak. Jadi ada dua memang persepsi masyarakat terkait dengan pembayaran. Apabila pembayaran itu berkaitan dengan perkara, maka itu pasti ada biayanya, Pak. Tapi kalau berkaitan dengan pemberian informasi, maka itu tidak ada biayanya. Jadi Bapak harus menjelaskan kepada pihak bahwa yang kami maksud dengan pertanyaan ini adalah berkaitan dengan layanannya, bukan yang berkaitan dengan biaya perkaranya. Mungkin itu ada satu metode bagi surveyor kalau kita menginginkan jawaban itu adalah gratis. Saya mencontohkan juga, Pak, ada beberapa teman dan juga ada dari Sungguh Minasa yang menjawab seperti itu dengan kuesioner yang kami sampaikan, bahwa dia menjawab di situ layanan di PTA itu murah atau dia masih menjawab nomor 3 murah. Asumsi kami kalau murah berarti ada biaya yang dikeluarkan. Padahal kalau di PTA nyata-nyata kalau itu penilaiannya surveinya tentang kesekretariatan, nah itu menurut kami itu gratis. Kami tidak tahu apakah ada teman-teman yang telah mengisi kuesioner tersebut memang ada pernah berkaitan dengan pembayaran. Nah, itu yang kami bisa perlihatkan, Pak, itu survei yang dikeluarkan oleh PTA yang dijawab oleh Satker itu dengan jawaban yang seperti itu. Jadi tidak gratis. Jadi itu merupakan tanda tanya besar bagi kami. Jadi itu mungkin salah satu kiat surveyor mendampingi responden dalam menjawab atau menjelaskan bahwa yang kami maksud di pelayanan ini tidak berkaitan dengan pembayaran biaya perkara, tapi pelayanan informasi, bagaimana dilayani dan seterusnya begitu, Pak. Itu terkait dengan jawaban kami yang nomor 1 tadi. Ya. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Pak Sekretaris Pengadilan Agama Sungguh Minasa. Jadi perlu memang diingat bahwa kalau di pengadilan itu ada gium yang kita sering dengar dan kita sudah paham bersama, ada uang, ada perkara. Jadi kalau tidak ada uang, tidak ada perkara. Itu kecuali yang prodeo. Jadi yang prodeo pun itu biasanya di negara, bahkan ada yang prodeo murni. Terkait masalah pertanyaan keempat untuk kuesioner mengenai kewajaran biaya. Jadi sama dengan yang disampaikan oleh Pak Haji tadi, pada saat mengedarkan kuesioner itu surveyor itu
harus betul-betul menyampaikan bahwa maksud di poin 4 ini, pengisian poin 4 ini adalah layanan yang kami berikan, apakah layanan informasi, layanan pengaduan, bukan terkait dengan apabila saudara akan pihak akan mendaftar perkara. Jadi yang gratis itu layanannya. Jadi kalau pertanyaannya bahwa apakah biaya yang saudara bayar itu mahal atau wajar atau murah, nah, kalau masyarakat mungkin tanpa diberitahukan maksud daripada pertanyaan itu pasti semua menjawab. Kalau apalagi kalau misalnya dia mendaftar lewat ikot itu akan lebih murah lagi. Tapi kan jawaban yang ditunggu di sana adalah misalnya tidak ada pembayaran sama sekali atau gratis. Kalau seperti murah berarti masih ada pembayaran. Ini di luar perkara misalnya cuma mencari informasi apa persyaratan yang saya harus ajukan untuk bercerai gugat atau mengajukan pembagian kewarisan. Seperti ini, apakah ini dibayar atau tidak? Padahal kan sudah nyata-nyata bahwa tidak dibayar. Jadi tentu kiatnya seperti yang disampaikan Pak Haji Fatah itu harus didampingi pada saat melakukan pembagian kuesioner. Mungkin disampaikan bahwa kami mohon agar pengisian poin 4 itu adalah terkait dengan pemberian pelayanan pada kami. Sama dengan mungkin air, jadi air minum yang disiapkan oleh PA Sungguh Minasa yang ada dalam freezer itu kan gratis. Jadi untuk pihak silahkan ambil gratis. Seperti itu yang dimaksud, itu tidak berbayar. Kalau pemahamannya pihak responden selama ini ya pasti mengatakan bahwa murah karena mungkin dari dulu-dulu radius yang sudah ditetapkan itu mungkin agak tinggi atau perhitungannya 3 kali 4 lalu di PA Sungguh Minasa misalnya diturunkan 2 kali 3 2 3 sehingga itu terjadi penurunan. Nah ini sehingga mereka merasa murah. Tapi ini adalah untuk prosesnya, ini adalah biaya proses bukan biaya layanan, biaya proses untuk melakukan proses layanan misalnya perceraian, cerai gugat, cerai talak. Seperti itu Pak. Terkait yang kedua, semoga Pengadilan Agama Sungguh Minasa dan pengadilan agama yang lain di wilayah Sulawesi Selatan dapat mempertahankan nilai A excellent. Ini saya kira yang pertama adalah apakah satker tersebut continue atau berkesinambungan dalam mengimplementasikan akreditasi penjaminan mutu. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa utamanya di LKE observasi itu keberlanjutannya, apakah seluruh temuan-temuan baik internal maupun eksternal sudah ditindaklanjuti, ada monitoring risiko, ada budaya 5R dan 3S itu betul-betul apakah sudah diimplementasikan dengan baik. Dan ini kalau budaya 3S ini bukan hanya sebenarnya menurut Pak Dirjen, ini bukan saja ke para pihak responden yang kita layani, tetapi sesama pegawai pengadilan agama sendiri, begitu masuk misalnya kantor, senyum sapa, assalamualaikum. Kemudian mungkin Pak Sekretaris keluar kamar ketemu dengan pihak apakah pegawai ataupun pihak ya menegur salam sapa seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan hanya untuk petugas pelayanan saja. Dan kemudian harus ada konsistensi LKE yang sudah disampaikan tadi, LKE telusur, kemudian LKE observasi itu LKE-nya dihiperlinkkan dan betul-betul evidennya juga dihiperlink di sana sehingga pada saat dilaksanakan asesmen eksternal itu akan mudah. Jadi akan mudah untuk dilakukan pemeriksaan. Kalau terkait dengan uji petik saya kira ini harus langsung. Kalau uji petik perkara langsung meminta berkas dan mencocokkan sesuai dengan SIPP Satker masing-masing. Jadi seperti itu Pak. Jadi kita konsisten seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, seluruh kegiatan-kegiatan sosialisasi dan lain-lain yang dipersyaratkan kita penuhi. Kemudian menjaga konsistensi keberlanjutan APM. Insya Allah saya kira
Pengadilan Agama Sungguh Minasa atau dan pengadilan agama yang lain di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat akan mempertahankan predikat yang mereka sudah capai. Beda mungkin dengan beberapa ada dua PA di Sulawesi Selatan yang pada saat dilaksanakan asesmen surveillance itu tidak konsisten, Pak. Jadi termasuk kebersihan, parkiran pun itu jadi penilaian. Kemudian level-level dokumen ini tidak tersedia semua, Pak. Jadi level dokumen itu ada 4, level tertinggi adalah manual mutu, kemudian SOP dan prosedur mutu, kemudian instruksi kerja dan formulir. Ini mereka tidak melengkapi, sehingga pada saat dilakukan asesmen eksternal,